Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita di majelis ilmu yang mari kita lanjutkan di pembahasan Hilyatu Thalibul Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Kita akan masuk masih mengenai perdebatan dan juga tentang hizbiyah. Ini pembahasan hizbiyah mungkin agak panjang ya, dan juga pembahasan tentang pembatal perhiasan penuntut ilmu itu juga mungkin panjang tuh ya. Baik, nanti kita lihat kondisinya supaya bisa efektif ya gitu kurikulum yang sudah ditetapkan ya. Baik, lalu perdebatan yang harus dihindari atau perdebatan yang tercela dituliskan di sini adalah diantaranya perdebatan ala orang Bizantium yang mereka itu perdebatkan jenis kelamin malaikat gitu. Ini malaikat itu apakah zakar atau al-unsa gitu ya gitu. Jadi diperdebatkan oleh orang-orang Bizanti gitu ya. Nanti kalau kita bisa lihat cek sejarahnya itu di Google itu ya gitu. Itu berbahaya itu ya, sampai seperti itu ya perdebatan mereka. Perdebatkan apa jenis kelamin malaikat gitu ya, padahal tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang jenis kelamin malaikat gitu ya gitu. Terus juga dikatakan di sini, sementara musuh sudah sampai menerbang kota untuk menyerang mereka. Yaitu sebuah asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa seorang penduduk Irak pernah bertanya tentang hukum darah nyamuk ya. Hukum darah nyamuk. Maka beliau berkata, subhanallah, orang Irak yang membunuh anak putri Rasulullah lalu datang hanya untuk bertanya tentang darah nyamuk. Diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi itu pertanyaan yang kiranya mungkin tidak perlu ya. Karena mungkin sudah banyak ya penjelasan-penjelasan dari para ulama atau di sebuah hadis atau di kaidah usul fikih ya, bahwa yang sedikit itu adalah ma'fu anhu ya gitu. Dan dikatakan bahwa darah nyamuk itu ya, kalaupun misalnya nanti terkena darah nyamuk ya, kalau sebelum sholat ya boleh saja dibersihkan ya. Nah kalau ketika sholat, nah ini kan diperselisihkan ya gitu. Dan telah dijelaskan oleh Ustaz Zulkarnain ya, itu tidak apa-apa sebenarnya gitu ya gitu. Tapi ya entahlah bagaimana, ada saja orang yang perdebatkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya gitu. Itulah perdebatan yang tidak bermanfaat dan justru menyesatkan dari jalan yang benar. Hingga tentunya setelah kita tahu ya hadis-hadis tentang perdebatan itu ya, di antara petunjuk para salaf adalah menahan diri dari banyak berdebat berseteru ya. Mereka menganggap banyak berdebat menunjukkan jadi sedikitnya warok ya, yaitu kehati-hatian dari perkara yang buruk gitu. Debat masalah ini, debat masalah itu ya. Akhirnya terhadap perkara yang buruk, yaitu atau bahkan banyak di antara mereka berdebat gitu ya, yang akhirnya sunnahnya
sesuatu malah dianggap jelek gitu ya. Sunnahnya sesuatu malah dianggap jelek ya, kalau dianggap mubah masih mending lah gitu ya. Ya seperti di kita yang diperselisihkan ya tentang masalah niqab, tentang cadar gitu ya, gitu. Diperdebatkan masalah itu, tapi malah ujung-ujungnya dianggap jelek. Ya, itu kan terus diperdebatkan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu berdebat, apa artinya ketika yang sunnah jadi dijelek-jelekan gitu ya gitu. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri yang berkata, jika mendengar orang yang berdebat, yaitu beliau berkata, haula'i malul ibadah wa khaffa alaihimul qawlu wa qalla wara'ahum fatakallamu. Orang-orang itu sudah bosan beribadah, gampang berbicara, tapi sedikit sifat waronya, makanya mereka banyak berbicara gitu ya. Jadi banyak berdebat tapi sedikit rasa waro ya gitu, goreng lah gitu ya gitu. Ketika seseorang itu banyak berdebat, udah yang memperbanyak itu harusnya menyelisih ilmu gitu, bukan menyelisih debat gitu. Orang mendebat masalah yang sudah jelas atau masalah yang belum jelas, sehingga nggak ada manfaatnya buat apa juga gitu, gitu. Kalaupun misalnya itu ada perkara yang keliru, maka selesaikanlah. Jalan pertamanya kan dengan hikmah ya gitu, bil hikmah. Jalan kedua, mal mau idotil hasanah. Baru jalan ketiga, ketika tidak ada cara lagi, baru berdebat ya. Jadil humilati ya ahsan ya. Ya ini kan apa-apa sedikit-sedikit berdebat ya, kelut dan sebagainya, wah jadi parluh gitu lah gitu. Inilah yang disela perdebatan itu ya gitu, yang ditunjukkan dalam kitab ini gitu ya gitu. Sehingga sedikit rasa waro orang-orang yang suka berdebat kayak gitu. Nah itu yang bagian 61. Sekarang bagian 62. Nah tentang hizbiyah nih, yang menjadi dasar wala dan baro. Hakikatnya ketika seseorang punya komunitas, kelompok, organisasi, atau apapun itu judulnya gitu ya, itu tidak ada larangan ya gitu. Silakan saja gitu ya gitu. Mau organisasi apa ya, organisasi keagamaan, organisasi dunia, silakan saja gitu. Silakan. Bahkan kalau misalnya ada masalahnya masuk ke sana gitu, silakan. Gitu. Itu bisa jadi penting gitu ya gitu. Hanya saja ketika dibatasi di dalam sebuah organisasi menjadi pembatas antara wala dan baro, nah ini yang berbahaya gitu ya. Seperti di kita itu masih banyak ketika orang sholat di suatu masjid, terus beres sholatnya di PLD gitu ya gitu. Terus beres sholat di PLD gitu. Sampai ada sebuah cerita tuh, dia sholat di situ gitu ya, pas beres dia baru mau keluar udah dipel lagi gitu ya gitu. Nah ini menjadikan ormas itu ya, lembaga itu jadi benci ya, baro gitu ya, baru akhirnya mengkafirkan orang-orang bukan kelompoknya. Nah itu yang nggak boleh gitu ya gitu, itu yang dilarang gitu ya.
Nah itu ya, kalau seseorang itu punya kelompok, kemudian kelompoknya lurus sunnah gitu ya, ya nggak masalah gitu. Mau punya kelompok, mau NU, Muhammadiyah, kasih silahkan itulah gitu ya. Mau nggak berkelompok sekalipun itu ya mangga lah gitu. Dan itu sudah diterangkannya gitu. Jangan saling, oh ini gara-gara berkelompok jadi sesat, ini tidak berkelompok jadi sesat. Nah ini berbahaya artinya gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita merasa benar atas kelompok kita, atau merasa benar ketika kita tidak berkelompok, nah itulah hizbiyah gitu. Jadi hizbiyah itu tidak harus jadi pada sebuah kelompok ya. Bahkan pada diri sendiri pun hizbiyah gitu ya gitu. Karena merasa dirinya gitu ya, dirinya dan pemahaman apa yang dipegang oleh dia dan jamaahnya, nah itu yang merasa benar gitu. Nah itulah hizbiyah gitu. Ya kita tidak ada hizbiyah kecuali hizbullah ya gitu. Fa inna hizballahi humul muflihun. Fa inna hizballahi humul ghalibun ya gitu. Dalam dua surah tuh ya. Surah Al-Maidah dan juga Al-Mujadilah ya. Itu ya gitu. Jadi tidak ada hizbiyah kecuali hizbullah gitu ya gitu. Golongan Allah gitu ya gitu. Janganlah kita saling berbeda-beda pendapat, akhirnya kita yang merasa paling benar. Kadang seseorang itu punya pendapat tersendiri, gitu ya, merasa paling benar. Kemudian juga dia ketika saat itu dibahas pendapatnya, ternyata ada yang benar juga sebenarnya pendapatnya, tapi dia sampai mengatakan, kamu kalau nggak datang atau nggak ikut pendapat apa ya itu disebutnya kalau kamu nggak masuk pendapat ini gitulah contohnya, si dewan inilah gitu, atau si kelompok inilah, pemahaman inilah gitu, si lembaga inilah gitu ya gitu, maka kamu gitu kan, oh saya juga, kelompok saya juga Quran Sunnah, saya menetapkan ini Quran Sunnah gitu ya. Nah, masalah-masalah seperti inilah yang terjadi di kita gitu. Ya silakan saja orang menetapkan fikihnya ini, fikihnya itu gitu ya. Kan jangan memaksa orang ketika dia memang punya pegangan tersendiri ya, memaksa orang untuk ikut pendapatnya, jangan ya. Asal pendapat dia benar ya jangan dipaksa-paksa gitu. Kayak ini ya, misalnya antum sholat di sujud, misalnya di sujud antum si kakinya rapet gitu ya, nah, pendapat si ini gitu ya kakinya renggang gitu ya nggak rapet gitu ya gitu. Oh kamu harus ikut yang kakinya nggak rapet, nah, nanti nggak begini jangan dipaksain lah gitu. Nah itu hizbiyah katanya. Kemudian maka kami juga menetapkan tidak rapat juga sesuai Quran Sunnah gitu. Emang kalau yang rapat tidak sesuai Quran Sunnah gitu, nah gitu ya. Nah ini yang terjadi di kita gitu ya gitu. Seolah punya dewan apa gitu ya, kemudian merasa benar gitu. Ya betul, ibadah itu harus merasa benar, jangan kalau nggak merasa benar berarti setan gitu, ragu-ragu artinya. Itu mah beda deh artinya. Punya pendapat merasa benar, di pendapat lain disalahkan, nah itu yang salah gitu.
berbeda pendapat silahkan ya. Beda-beda pendapat silahkan ya. Atau resep jengkol mah enggak atau resep lada mah enggak gitu. Saya resep tahu mah enggak, saya resep tempe mah enggak, itu masing-masing lah gitu. Gitu. Atau resep mobil Jeep mah enggak gitu. Oke, saya resep mobil sedan mah enggak gitu. Kayak itu ya gitu. Mau minjem sapu. Wah. Iya, warung. Ya baru kan. Nah itu ya, itu sedikit lagi lah. Jadi ini nanti terbagi beberapa sesi lah gitu ya. Kenapa sih hizbiyah itu sangat dilarang? Ya gitu. Dalam Islam itu kenapa hizbiyah sangat dilarang? Gitu ya. Karena orang Islam itu hakikatnya tidak punya identitas kecuali Islam dan keselamatan ya gitu. Lain karena golongan ini, golongan itu, ya, dewan ini, dewan itu, lembaga ini, lembaga itu, bukan ya gitu. Keislamannya yang menentukan. Lain golongan nah gitu ya gitu. Ada gitu ya gitu. Saya mah kelompok iya boga kapling di surga. Waduh. Semoga kapling di surga ya. Ting ya kapling sabaraha akhirnya gitu, kapling di surga gitu kan gitu nya, kapling di surga gitu. Mulai mah tanda tanya sana kapling nah ini kelompok saya kapling di surga weh kumaha eta kejadianna gitu nya, kapling di surga sian gitu nya ada gitu ya. Allah yang punya surga itu, dan terserah Allah siapa yang masuk surga gitu. Jangan menentukan itu sendiri, jangan merasa kita di surgaeun gitu nya. Aduh KDS Ayo berharap silahkan berharap masuk surga itu memang sebuah harapan yang bisa menambah semangat ibadah kita. Tapi kalau merasa di surgaeun, nah itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi keselamatan itu adalah karena keislaman dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuntutlah ilmu dan amal. Berdakwalah dengan metodologi orang-orang terdahulu yang solih ya. Di jalan Allah, bukan di jalan kelompoknya gitu. Jangan jadi orang yang suka keluar masuk dan mencari naungan di bawah kelompok-kelompok sempalan dan sebagainya. Karena itu justru membuat jadi keluar dari jalan yang benar ya, keluar dari kelapangan dan masuk dalam kesempitan gitu ya gitu. Jadi nggak ada nih biar semangat berkelompok-kelompok untuk memasukkan orang ke golongannya, ke organisasinya gitu ya. Untuk seorang itu jadi memaksakan pendapat orang lain gitu ya gitu. Ya silakan kalau mau berkelompok tuh, tapi jangan memaksakan pendapat yang lain masuk ke kelompok itu ya, gitu. Harus ikut pendapat kelompok ini gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Aku memohon kepada Allah agar melindungimu dari terpecah belah, diperebutkan oleh kelompok-kelompok atau sekte-sekte batil dan golongan-golongan ekstrim yang mengikat cinta dan benci di atas kelompoknya. Nah ini yang dilarang ya, golongan-golongan tapi mengikat rasa cinta dan benci. Nah ini ya, ikhwatullah. Maka kita harus jadi ilmu kita itu yang dicari, yaitu ilmu yang sejati ya. Mengikuti asar jejak salaf, menjalankan sunnah, berdakwah di jalan Allah dengan ilmu ya. Bukan hawa nafsu ya. Serta mengetahui keutamaan dan kelebihan orang-orang yang memiliki keutamaan ya, gitu. Karena sikap hizbiyah itu yang merupakan jalan dan metode agama yang diada-adakan ya, gitu. Memang tidak pernah dikenal oleh para salaf dahulu ya, cara hizbiyah yang mengikat rasa wala dan benci gitu ya, gitu. Ya.
termasuk rintangan terbesar dalam menuntut ilmu ya. Dan pemecah belah jamaah kaum muslimin ya. Nah, betapa sering hizbiyah jadi melemahkan tali persatuan umat, tali persatuan Islam ya, itu lain persisnya. Persatuan Islam seluruhnya gitu ya. Dan kaum muslimin tertimpa peristiwa dahsyat karenanya. Jadi ini luar biasa ya. Fitnah akhir zaman itu ya. Termasuk ini adalah tanda-tanda kiamat itu hizbiyah gitu. Ya. Merasa paling benar, yang lain salah, ini yang berbahaya gitu. Nah, kemudian nanti kita akan baca pendapat-pendapat para ulama tentang hizbiyah ini gitu. Nah, ini apalagi ini ada dalilnya yang agak panjang nih ya gitu. Insyaallah ya. Oke, itu saja dahulu yang bisa dibahas untuk sore ini. Wa'alaikum minkum. Insyaallah besok kita lanjut lagi dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik lagi ya. Rabbana atina bil hikmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.